Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma razuqnal ikhlas wa bin niyati wal qawl wal amal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang sudah hadir di sini untuk thalabul ilmi bin niyatil ikhlas lillahi ta'ala. Kita mengulang sedikit dari al-awwal. Halaman 8. Halaman 8 ini. Jadi kan enggak dapat ini. Oh di rumah. Oh ya enggak apa-apa. Al-awwal. Al-awwalu alladzi la ibtida'a li wujudihi falam yasbiq wujudahu ta'ala adamun wa bima'nahu. Al-awwal alladzi la ibtida'a li wujudihi. Tidak menerima permulaan, ya, awalan li wujudihi untuk wujudnya Allah. Jadi sifat al-awwal ini adalah sifat yang tidak boleh adanya permulaan, tidak boleh. Jadi sifat al-awwal artinya ada tanpa permulaan. Falam yasbiq wujudahu ta'ala adamun. Karena apa? Karena Allah Ta'ala tidak diciptakan, tidak didahului ketiadaan. Artinya tidak diwujudkan, tidak. Jadi makna maujudun itu bukan diwujudkan, tetapi makna maujudun itu artinya ada. Ya, jadi kan saya seringkali menulis Allah maujudun bila makan, kan begitu. Nah, maujudun itu bukan maf'ul, bukan, tetapi maknanya adalah ada. Nah, maknanya adalah ada. Jadi nanti itu seperti ma'bud yang disembah. Ya, bukan berarti bukan maf'ul, bukan, tetapi artinya ada. Jadi itu azali. Jadi al-awwal itu sama dengan azali. Karena zat Allah itu azali abadi. Maka oleh karena itu sifat-sifat seluruhnya, sifat-sifat Allah yang tak terhitung, ya, yang tak terhitung dan tidak kita ketahui jumlahnya berapa, tidak kita ketahui. Hanya saja kita wajib mempelajari sifat-sifat 20 atau sifat-sifat lain yang disebutkan di dalam nas Al-Quran ataupun Al-Hadis. Contoh sepertinya al-awwal. Contohnya adalah al-awwal ini. Ini adalah sifat Allah yang azali abadi. Artinya al-awwal tidak menerima permulaan. Nah, singkatnya adalah Allah ada tanpa permulaan. Ini makna al-awwal. Al-qadim. Idza utliqa 'ala Allah Ta'ala li'anna qidamallahi dzatiyun wa laisa zamaniyan. Ini sama dengan al-awwal, hanya saja qadim ini bisa dipakai untuk makhluk. Ya, jadi misalnya piramid hada qadimun misalnya. Ini piramid hada qadim. Berarti artinya kok piramid ini sudah ada sejak dulu. Kalau disematkan ke dalam makhluknya. Idza utliqa 'ala Allah al-qadim ini laisa zamanian. Jadi Allah Ta'ala bersifatan qadim ini tidak bermakna zaman. Artinya apa? Ya sama dengan al-awwal. Artinya adalah Allah ada tanpa permulaan. Tidak boleh disifati dengan waktu, tidak boleh. Karena waktu adalah makhluk. Waktu itu dari tidak ada menjadi ada.
Saya ulangi lagi. Zat Allah itu ada azali abadi. Adanya Allah tanpa permulaan, tidak diciptakan. Paham tuh? Paham. Nah, berarti apa? Kalau zat Allah itu ada azali abadi, berarti sifat-sifatnya juga azali abadi. Paham? Nah, bisa dipahami ya. Jadi itu nanti seterusnya juga begitu. Jadi idza utliqa 'ala Allah al-qadim huwa azaliyun abadiyun al-qadim laisa zamanian. Jadi qadim ini ada tanpa permulaan yang tidak bermakna zaman. Tidak boleh disematkan pada zaman, tidak boleh. Jadi qadim itu ya ada tanpa permulaan sama. Al-hayyu. Al-qadim bisa dipahami ya. Jadi bedanya Al-Qadim makhluk dengan Al-Qadim Allah pencipta. Kalau makhluk itu zamanian, ya, yajri alaihi zaman, yaitu diliputi oleh zaman. Nah, sejak kapan adanya begitu kalau zaman itu? Sejak kapan misalnya gitu. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak boleh dikatakan kapan, tidak boleh. Karena apa? Laisa zamanian, tidak diliputi oleh waktu. Al-Hayyu. Nah, semoga paham ini Al-Qadim. Sudah diulang-ulang beberapa kali ya. Insya Allah paham. Al-Hayyu, hidup. Allah Maha hidup. Nah, ini sudah sangat jelas sekali bahwa pencipta itu Maha hidup. Tidak mungkin pencipta itu mati, tidak mungkin. Nah, ini nanti ada syarat, syarat sebagai pencipta itu ya salah satunya Al-Hayyu ini, Maha hidup. Maha hidupnya Allah itu berbeda dengan hidupnya makhluk. Hidupnya makhluk itu butuh sesuatu yang lain. Sedangkan hidupnya Allah al-muttasifu bihayatin azaliyatin abadiyatin. Nah, ini selalu ada azali abadi. Karena apa? Sifatnya Allah. Laisat biruhin walahmin wadamin wa asobin wa mukhin bal hayatuhu sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ay sabitatul lahu. Jadi Allah Maha hidup tidak dengan roh, tidak dengan daging, darah, rangka, tendon, sumsum, tidak butuh semua itu. Bal hayatuhu sifatun qadimatun, ada tanpa permulaan, qaimatun, tidak butuh pada selain Allah. Bidati dengan zatnya Allah, aisabitatul lahu, ya sudah, artinya Allah Ta'ala tidak butuh kepada selainnya. Jadi pahami ya. Jadi bedanya hidup makhluk yang dikasih hidup, makhluk yang dikasih hidup itu makhluk pasti dikasihnya nyawa. Nyawa ini sesuatu yang tidak tahu hakikatnya kecuali Allah. Seluruh manusia dan jin, seluruh manusia yang saya ketahui, yang saya dengar manusia saja, tidak jin. Jadi roh ini apa sih? Roh itu sesuatu yang ajaib, yang tidak tahu hakikatnya seperti apa kecuali Allah. Roh setelah Nabi Adam dikasih roh, kemudian istrinya Siti Hawa dikasih roh, akhirnya apa? Hidup di dalam surga. Kemudian melakukan kesalahan yang disebut dosa kecil, tetapi tidak menjatuhkan harkat martabat dirinya. Jadi seluruh para nabi itu boleh-boleh saja melakukan dosa kecil yang tidak menjatuhkan harga dirinya. Maksumnya nabi itu dijaga dari kekufuran, dari kesyirikan, dari dosa besar dan dari dosa kecil yang menjatuhkan harga dirinya. Tetapi
kalau dosa kecil yang tidak menjatuhkan harga dirinya itu sah-sah saja. Contohnya Nabi Adam. Bisa dipahami? Nah, jadi melakukan hanya sedikit kesalahan, makan buah sesuatu apa itu di surga, kemudian diturunkan ke bumi. Jadi pahami ya. Jadi seluruh para nabi itu maksum. Maksumnya itu dijaga oleh Allah dari kemusyrikan, kekufuran, dosa besar, dosa kecil yang menjatuhkan harga dirinya. Apa itu contohnya dosa kecil yang menjatuhkan harga dirinya? Berbohong. Ya. Ataupun istilahnya ya apa? Istilahnya apa? Dosa kecil yang menjatuhkan harga dirinya misalnya apa? Tidak konsisten gitu kan? Dosa kecil yang menjatuhkan harga dirinya. Contoh kain. Si Robert ini bocah kayak kain kan ngono toh. Berarti apa? Karena sering melakukan dosa kecil yang menjatuhkan harga dirinya, akhirnya si Robert dibaca oleh temannya, oh bahwa si Robert itu sering begini. Bisa dipahami? Nah, kalau Nabi itu tidak boleh maksum dari hal sifat seperti itu. Tetapi sah-sah saja melakukan dosa kecil yang tidak sampai menjatuhkan harga dirinya. Paham ya? Kemudian Nabi Adam dan Ibu Hawa turun ke bumi, diceritakan bahwa Nabi Adam itu ada di Gunung Sri Lanka yang sekarang, kemudian Siti Hawa di Jeddah. Jadi Jeddah itu maknanya adalah Jeddah, nenek moyang. Paham maksudnya? Jadi Jeddah, nah, Jeddah itu kan bahasa Arab ya, maknanya nenek moyang. Makanya Ibu Hawa turun di situ, disebut tanah Jeddah. Nah, seperti itu. Kemudian bertemu, beberapa tahun bertemu. Setelah bertemu, baru Allah Ta'ala menciptakan. Bukan baru ya, maksudnya secara azali, secara tulisan azali, roh itu dikumpulkan di situ. Seluruh manusia, rohnya seluruh manusia dari anak turunnya Nabi Adam sampai ila yaumil kiamah. Paham maksudnya? Jadi secara azali Allah Ta'ala itu sudah menciptakan, hanya saja pada saat itu dikumpulkan rohnya, kemudian diikrar, alastu birabbikum bala, kan begitu. Nah, di situ pada saat itu dikumpulkan di mana? Di punggungnya Nabi Adam. Bisa dipahami? Seluruh ruh manusia dari anak keturunannya Nabi Adam sampai ila yaumil kiamah. Jadi setiap ibu yang melahirkan, mengandung, ya ruhnya itu ya setelah dari Nabi Adam itu dipindah ke satu wadah, wadahnya nggak tahu namanya apa, pokoknya ada wadah kumpulan ruh-ruh itu. Nah, kemudian diambil dari situ. Tapi tetap malaikat ini bertanya, apakah nanti laki-laki atau perempuan di dalam janin perempuan itu. Bisa dipahami? Nah. Ya, jadi Allah Ta'ala menyuruh untuk melihat di kitab Lauhul Mahfuz, di Alkitab lagi. Ya. Jadi di kitab Allah sudah menulis, sudah menciptakan seluruh makhluknya. Ya. Perbuatan Allah itu azali. Artinya apa? Pendekatan gimana? Pendekatan gini. Ini pada pinter komputer enggak? Pinter ya? Komputer itu kalau nginstal, klik langsung jadi gitu loh. Paham maksudnya? Seperti itu loh maksudnya. Berarti apa? Program yang diinstal tadi itu kan sudah dibikin kan? Sudah dibikin. Paham maksudnya? Ketika baru diinstal, cetet langsung terjadi. Paham maksudnya? Nah, diekstrak kemudian jadi kan gitu. Nah, itu ibarat penciptaan makhluk itu seperti itu. Bisa dipahami? Artinya apa? Allah Ta'ala ini sudah
menciptakan seluruh alam isinya apa saja, dari awal sampai ila yaumil qiyamah, seluruhnya, detail-detailnya seperti apa, tetapi pada saatnya itu baru tercipta. Bisa dipahami? Pendekatannya tadi loh. Kamu punya laptop kosongan beli kan, terus program Z, programnya kan sudah jadi, ya kan? Diinstal jedat langsung pada saat itu baru ada. Bisa dipahami? Sama dengan makhluk. Makhluk juga seperti itu, sudah diciptakan sudah, tetapi pada saat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa di dunia itu baru diciptakan, dimunculkan ruh, dikumpulkan jadi satu di dalam wadah. Paham tuh? Akhirnya apa? Ruh semua manusia dari anak pertamanya Nabi Adam sampai ila yaumil qiyamah itu sudah ada ruhnya. Jadi paham ya? Nah, sama saja. Contoh misalnya nih, bayi. Kan sampai 9 bulan. Padahal itu kan sudah tercipta. Allah menciptakan azali. Perbuatan Allah azali. Sifatnya Allah azali. Azali kan tanpa permulaan, tanpa akhiran. Bisa dipahami? Tetapi Allah menampakkan kekuasaannya dengan step by step. Bisa dipahami? Nah, secara rinci. Ya, tidak kurang satu apapun. 9 bulan ini bocah ini sungsang atau rak bu piye bu. Oh, dari awal dulu tidak ada namanya USG. Nah, kemudian ada muncul USG yang bisa melihat meneropong ini bayinya kayak apa polanya kan toh? Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, itu roh. Maka roh itu sesuatu yang ajaib yang tidak ada yang tahu hakikatnya kecuali Allah. Paham ya? Nah, sesuatu yang hidup di dunia ini itu pasti ada ruhnya. Dikasih ruhnya. Jadi ruhnya kalau di dalam sesuatu itu ruhnya dilepas, maka sesuatu itu akan menjadi mati. Siapa saja malaikat punya roh, jin punya roh, ya. Hewan punya roh, manusia punya roh. Sesuatu yang hidup. Tuhan tidak punya roh. Tidak punya roh. Ya, makhluk itulah kebesaran Allah. Artinya bukan besar secara itu tidak, artinya keagungan Allah. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Hidupnya Allah tidak seperti itu. Hidupnya Allah azali abadi laisa kamislihi syai'. Ya, tidak boleh diserupakan dengan sesuatu apapun. Ya, tidak butuh sesuatu apapun. Hidupnya makhluk itu butuh daging, butuh macam-macam yang mempondasikan dia hidup. Ya, bedanya itu. Ada pertanyaan? Paham ya?